Apakah itu sebuah langkah untuk penyelesaian permasalahan ini Ya, atau untuk bagian kecil? menyelesaikan itu yang benar adalah selesaikan secara internal dulu. Ya. Tetapi ini kan sudah salah-salah ya. Rembuk nasional itu alat perlengkapan perkumpulan enggak? Enggak, ya kan? Terus apakah itu benar? Ya kalau menurut saya itu salah, ya kan? Tapi kan Pak Menteri nyebut, kami sudah mengirimkan surat tanggal 18 Agustus. Ya itu kan akibat ya. Jadi di awal-awal itu dengan membawa serta itu juga sudah salah. Artinya harusnya pengurus pusat, pemimpin itu mampu untuk menyelesaikan permasalahan di internal. Jadi solusinya gimana? Kalau sekarang ya, dengan kondisi ya, kita nggak usah berpanjang lebar, saya kira semua juga sudah paham. Ada 5 hal yang harusnya dilakukan ya, dan ini disepakati oleh kita bersama ya. Ini menurut saya loh ya. Yang pertama yang harus disebut namanya adalah Kongres Luar Biasa, KLB. Karena di pasal 10 udah nggak ada lagi Kongres, ya, sudah lewat 3 tahun. Ya. Namanya KLB ya. Yang kedua, tempat penyelenggaraan itu kan harus ada, berpusat di mana? Jawa Barat. Karena Makassar menetapkan itu. Yang kedua, itu keputusan Kongres tempat Jawa Barat ya. Kemudian yang ketiga, karena ini sudah berakhir 2022 bulan Mei yang lalu, nah sehingga Ketua Umum dan DKP yang lama itu harusnya dinonaktifkan. Sudah habis bukan didemisionerkan, bukan ya. Nonaktif beda dengan demisioner. Demisioner itu kalau menurut saya dia sudah diberikan equity charge, pasal pembebasan 19. Tanggung jawab gitu loh ya, dengan diterima dengan catatan dan seterusnya gitu ya. Ucapan terima kasih, laporan pertanggungjawabannya. Jadi dinonaktifkan. Terus tidak boleh dong vacuum of power. Siapa yang memimpin INI dan DKP? Para pengwil-pengwil, ketua-ketua pengwil yang 33. Mereka adalah pemimpin kita. Mereka yang memimpin presidium. Mereka yang melantik ketua umum terpilih. Mereka yang melantik Dewan Kehormatan yang terpilih melalui kongres ya, rapat anggota, institusi pengambil keputusan tertinggi ya. Nah, jadi artinya apa ya? Artinya kembalikan itu dan ada di pasal 21 ayat 2 huruf B. Ya. Nah, terus berikutnya, jadi yang pertama adalah KLB, yang kedua Jawa Barat, yang ketiga ambil alih oleh para pengwil-pengwil ya dengan menonaktifkan ketua umum dan DKP. Nah, kemudian yang keempat ya, yang keempat ini e-voting nasional atau ya one man one vote ya atau delegasi ya atau sistem perwakilan dengan terlebih dahulu merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini yang menjadi aturan, yang menjadi dasar kita untuk bermain gitu kan. Nah, jadi ini aturan yang harus kita patuhi, yang kita sepakati di mana? Di dalam KLB. Gitu loh ya. Nah, kemudian dengan kondisi sekarang kekacau balauan ini saya terus terang sebut ya, karena media sosial luar biasa ya. Begitu semaraknya. Kenapa? Semarak ini kalau saya melihat positif ya, walaupun sebagian bilang negatif gitu kan. Bagi saya positif. Kenapa? Para anggota itu sudah tahu haknya. Dia mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya. Ya kan? Nah, kemudian dia punya hak untuk menyampaikan kekecewaannya dan seterusnya. Nah, sehingga dinamika yang terjadi kalau menurut saya itu sah-sah saja. Nah, jadi yang kelima adalah supaya kita ya bisa kembali bersatu ya, tidak terblok-blok dengan para baca ketum lah, tim sukses lah, apalah ya kan. Tunda dulu pemilihan. Ya, tunda dulu. Selesaikan regulasinya, aturan-aturannya itu. Gitu menurut saya, bro. Berarti langkah terbaik nonaktifkan dulu, ambil alih. Bukan, langkah terbaik ada 5, jangan dipotong-potong. Pertama KLB, yang kedua Jawa Barat, yang ketiga pasal 21 ayat 2 huruf B, yang keempat itu sistem pemilihannya harus disepakati dulu. Ya syukur-syukur kalau misalnya mau dengan sistem e-voting, itu harus berbasiskan dengan KTA, baru tunda pemilihan. Kalau berarti di poin 5-nya itu ditunda pemilihan, berarti di KLB itu merubah
kok anggaran dasar rumah tangga. Ya itu kan ada di poin 4. Iya, dalam artian di KLB itu bukan Iya. untuk pemilihan, tapi untuk perubahan ADART, maksudnya Betul. begitu. Iya, kalau misalnya anggota yang dipilih oleh anggota, kita maunya manual saja, ya nggak apa-apa, itu menjadi keputusan. Kalau anggota bilang kita kembali ke sistem perwakilan, kalau itu memang dilakukan dengan sesuai mekanismenya, silakan. Kalau berorganisasi ini kan sebenarnya sederhana aja. Nah, satu lagi nih sebelum saya pertanyaan selanjutnya. Kalau melihat dari masa baktinya ini kan berlarut-larut hampir jalan 2 tahun. Ya kalau kita bicara konsolidasi yang tadi Bang Eki jelaskan di awal, ini kewenangan bertindaknya ini kan beruntun ke bawah, Ya kalau ke sudah bawah. berakhir, expired ya. Iya. Ya kita ini kan notaris. Direksi dan komisaris perseroan aja berakhir tahun lalu, ya. Terus kewenangan bertindaknya bagaimana? Kan nggak bisa, ya kan? Nah, sehingga apa yang dilakukan? RUPS LD. Terus agendanya apa? Mengukuhkan dan mengangkat kembali susunan Dewan Direksi, ya. Terus sebagai berikut dan seterusnya, mengesahkan, menyetujui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya rapat pada hari ini. Berarti RUPS itu kan organ ya kurang lebih kalau di kita rapat anggota. Berarti kalau memang apa? seperti itu, berarti di KLB itu sebelum terjadi KLB harus dilakukan kewenangan bertindak dari tingkat bawah. Saya kira kawan-kawan notaris itu pasti paham lah, ya. Jangan sampai terjadi cacat hukum ke depannya. Oke, terakhir. Ini saya bingung kok tiba-tiba yang begitu-gitu jadi kayak orang silau, bias, kayak ya kan orang baru belajar jadi pekerjaan sehari-hari, kan malu kita Tapi jadinya. ada yang menarik nih, Bang Bro. Pertanyaan terakhir ini, sampingnya kan ada Yayang. Ada Yayang. Dan sedikit nih, sedikit Bang Bro. Jujur aja. Dilihat di media sosial, kemudian ada beberapa telepon, WA, inbox yang masuk ke meja redaksi Gross. Karena kan saya dekat sama Bang Eki nih, banyak yang nanya. Ya dekat kena naik motor ya kan. Karena kita anak NRC, suka motor. Nah, ada yang mempertanyakan mengenai, maaf nih, ada angka yang disebutkan. Ya saya belak-belakan aja lah, 2,2 M plus 50. Itu dipertanyakan, Bang, itu betul nggak sih? Ya. Isu itu, bahkan saya coba buka medsos, ternyata ada beberapa yang menyampaikan gitu. Makanya sekalian aja saya pertanyakan di sini deh, terserah, mumpung ada Mbak Dewi. Iya. Saya juga waktu dapat japri ya, jadi ada dapat japri, saya sih biasa aja gitu ya. Karena kalau bagi saya itu kadang-kadang malah ya, sensasi itu merupakan bagian dari publikasi gratis. Nah, tetapi kalau sudah masuk dengan tuduhan gitu kan, nah ini kan tidak baik. Tapi biasa ya dalam dunia, ini kan sudah mulai bergaya-gaya berpolitik praktis itu kan, nah mulai dengan membunuh karakter ya. Nah, tetapi kalau itu tidak punya dasar, nah ini kan berbahaya, itu menjadi tidak baik. Pertama, kita ini berbeda dengan partai politik. Kita berbeda dengan organisasi kemasyarakatan. Saya dulu di zaman masih muda-muda, masih Undang-Undang Nomor 8 tahun 85 ya, tentang organisasi kemasyarakatan, pemuda gitu kan, wadah berhimpun KNPI, saya sudah menjadi aktivis pada saat itu. Dari zaman sekolah gitu ya. Jadi mahasiswa bisa dilihat latar belakang saya adalah orang pergerakan. Jadi bagi saya itu biasa saja gitu ya. Nah, terus tetapi ya ketika seseorang japri saya, nah, terus di situ menyebutkan ya, ini saya bacakan aja, mana dia ya? Boleh? Dia tunjukin. Nih ya. Oh, ada japriannya. Ada japrian. Jadi dia mengcapture ya. Terus, Assalamualaikum, mantap Bang. Hajar Eki. Nah, terus ada kalimat, suruh balikin itu uang saya. 2,250 M. Terus, dia bilang begini, ada yang meminta uangnya udah 2.250.000.000 itu, ya. Terus, ya kalau saya, ya berprasangka baik. Uang apa itu Bang? Saya bilang. Wah, itu fitnah. Itu dikirim tanggal 24 Agustus.